Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Azhar. Asal saya dari Kalimantan Utara. Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta semester 3 untuk program studi pendidikan agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan berwawasan Al-Quran. Sesuai dengan judul video ini, yaitu membentuk karakter jiwa pahlawan bagi remaja melalui adat istiadat Tidung. Kemudian terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Halim Purnomo MPDI selaku dosen dan pembimbing hingga selesainya mata kuliah ini. Nah, sesuai dengan judul yang kita bahas di sini adalah suku Tidung. Suku Tidung itu hidup di mana sih? Nah, suku Tidung itu hidup di Kalimantan Utara. Jadi persebarannya itu di Kalimantan Utara dan paling banyak itu ada di Tarakan. Nah, yang kita bahas adalah pemuda. Pemuda adalah agen perubahan pada sebuah bangsa. Masa depan suatu bangsa ada di tangan para pemudanya. Sebagai penerus generasi bangsa, para pemuda di setiap generasi mempunyai tantangannya tersendiri, tergantung pada zamannya. Nah, pada video ini kita akan membahas bagaimana sebuah budaya dapat membentuk karakter pemuda yang berjiwa pahlawan. Nah, budaya atau adat istiadat memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan, dan dilaksanakan seiring proses perubahan sosial kemasyarakatannya. Nah, budaya tentunya dapat membentuk karakter pemuda di tempat tertentu. Misalkan di Jawa itu punya budaya yang sangat sopan, harus sopan terhadap orang tua bagaimanapun sifat orang tua tersebut. Ya, bagaimanapun dia, kita sebagai pemuda harus tetap menghormati dia yang lebih tua. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan. Sebagaimana bangsa lain di Indonesia, suku Tidung juga memiliki beragam olah budaya dan hasil kebudayaan. Suku Tidung mempunyai berbagai macam ritual seperti irau, masak indong, kemudian ada upacara pernikahan, ada tari bandewa, dan ambil semangat. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah adat Irau Tengkayu. Nah, apa sih Irau Tengkayu itu? Irau Tengkayu adalah adat tradisional yang selalu dilaksanakan setiap ulang tahun Kota Tarakan. Nah, ini tuh dilaksanakan oleh seluruh masyarakat biasanya. Dan yang mengadakan ini pastinya dari awalnya itu dari suku Tidung sebagai pribumi di Kota Tarakan itu. Nah, istilah Irau Tengkayu sendiri mempunyai dua arti. Nah, yang pertama irau. Irau itu adalah perayaan. Sementara Tengkayu adalah pulau kecil di tengah laut, yang mana itu adalah Pulau Tarakan itu sendiri. Acara ini biasanya diisi dengan berbagai macam pertunjukan seni seperti tari dan perlombaan. Kemudian untuk inti dari acara ini adalah parade Padau Tujuh Dulung atau perahu tujuh haluan. Nah, perahu ini mau dikemanain sih? Nah, perahu ini itu nanti hanya akan dilepaskan ke laut. Nah, sebelum dilepas ke laut, perahu bercorak 3 warna, kuning, hijau, dan merah akan diarak keliling Kota Tarakan. Nah, kemudian di perahu ini ada satu tiang tertinggi yang mengartikan bahwa penguasa tertinggi alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada 5 tiang lainnya yang menandakan sholat 5 waktu. Nah, jadi apa ya? Jadi ada nilai-nilai agama di situ, ada nilai-nilai yang filosofis di situ, ada alasan tersendiri kenapa bentuknya seperti itu. Dan ada juga warna kuning yang nantinya ada di atas, paling atas kapal itu menandakan kemasyhuran, menandakan kekuasaan yang sangat lama gitu, eternal seperti itu. Nah, di dalam kapal ini biasanya diisi dengan pakan-pakan dan makanan-makanan, dan yang nantinya akan dilepaskan ke laut gitu loh. Jadi kalau misalkan kita bilang ini sama seperti hampir bisa dibilang sesajen lah.
Tapi menurut saya ini nggak sepenuhnya bisa dibilang sesajen, tapi ini juga bisa dibilang memberi makan ikan ke laut. Nah, tentunya karena Tarakan ini dikelilingi oleh laut dan banyak sekali banyak sekali apa sih namanya? Bagaimana ya? Pemuda adalah kaum muda yang harus dilihat sebagai pribadi yang sedang berada pada taraf tertentu dalam perkembangan hidup seorang manusia. Dengan kualitas dan ciri tertentu yang khas, dengan hak dan peranan serta kewajiban tertentu dengan potensi dan kebutuhan tertentu pula. Dalam proses pembangunan negara, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen pembaharuan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan, sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karakter pemuda dapat terbentuk dari kearifan lokal masyarakat akibat adat istiadat yang dilakukan. Kearifan lokal merupakan tata nilai kehidupan yang terwarisi dari suatu generasi ke generasi berikutnya yang berbentuk religi, budaya, ataupun adat istiadat yang umumnya dalam bentuk lisan dalam suatu bentuk sistem sosial, suatu masyarakat. Keberadaan kearifan lokal dalam masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun-menurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan yang biasanya didiami atau lingkungan di mana sering terjadi interaksi di dalamnya. Nah, kearifan lokal atau sering disebut dengan local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Nah, nilai-nilai yang terwujud dapat berupa gotong royong. Partisipasi aktif tersebut bisa berupa bantuan yang berwujud materi, keuangan, tenaga fisik, mental spiritual, keterampilan, sumbangan pikiran, atau nasihat yang konstruktif. Sampai hanya berdoa kepada Tuhan. Konsep gotong royong juga dapat dimaknai dalam konteks pemberdayaan masyarakat karena bisa menjadi modal sosial untuk membentuk kekuatan kelembagaan pemberdayaan masyarakat karena bisa menjadi modal sosial untuk membentuk kekuatan lembaga di tingkat komunitas, masyarakat negara, serta masyarakat lintas bangsa. Masyarakat negara serta masyarakat lintas bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan. Gimana teman-teman? Bagi kalian yang penasaran bagaimana sih perayaannya? Nah, setelah video ini saya akan memberikan cuplikan-cuplikan videonya khusus untuk kalian semua. Nanti saya akan ngambil sepotong-sepotong. Jadi kayak nanti video fullnya saya akan kasih potong-sepotong yang nantinya teman-teman akan bisa ngelihat acara itu berjalan seperti apa. Nah, terima kasih. Kemudian kita sampai kesimpulan. Nah, berdasarkan yang tadi saya jelaskan dan video yang tadi, nah kita dapat simpulkan bahwa pengembangan nilai-nilai moral dilakukan oleh masyarakat etnik Tidung melalui adat istiadat yang menjadi kearifan lokal masyarakat. Nah, melalui kearifan lokal tersebut terbentuk karakter-karakter yang melekat pada pemuda-pemudanya, seperti saling membahu, gotong royong, saling menolong, dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang positif lah yang kita lihat di sini. Bukan dari acaranya, tapi bagaimana di belakang acara itu para panitia yang merupakan pemuda-pemuda setempat itu mensukseskan acara tersebut. Jadi ada nilai-nilai di situ. Nah, salah satu adat istiadat etnis Tidung yang membentuk karakter kepahlawanan seperti gotong royong di masyarakat yaitu Irau Tengkayu. Nah, jadi teman-teman jangan mikirkan kalau misalkan kepahlawanan itu harusnya berperang, tidak seperti itu juga. Nah, menyatukan masyarakat itu juga jadi pahlawan karena tidak semudah itu untuk menyatukan suatu bangsa. Tidak semudah itu untuk mengajak suatu berbagai jenis pemuda yang ada untuk mensukseskan sebuah acara gitu. Nanti jadi banyak nilai-nilai di situ.
Jadi terbentuk karakternya membawa semua orang kepada kebaikan, seperti itu. Nah, pesta adat Irau Tengkayu merupakan acara Nah, pesta adat Irau Tengkayu merupakan upacara tradisional masyarakat Tidung di Tarakan, Kalimantan Utara, dengan menghanyutkan sesaji ke laut dan diisi dengan berbagai macam perlombaan. Nah, sekian video ini. Mohon maaf bila saya banyak miskomunikasi, dan mohon maaf juga kalau misalkan banyak kurangnya dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi dan saksikan warna-warni pesona Kota Tarakan dalam rangka Irau Tengkayu ke-9 2017. Beragam acara menarik bisa disaksikan dalam Festival Irau Tengkayu ke-9 pada tanggal 15 sampai dengan 17 Desember 2017. Parade Budaya Nusantara, pentas seni budaya serta tari massal, dan penurunan Padang Tujuh Dulu.